Nah, kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya hasil rapat para dewa, karena ya nggak usah percaya, saya sedikit masuk ke alam dewa bahwasanya akan terjadi rapat tegal kepanasan di muka bumi ini. Ini lanjutan daripada petunjuk alang-alang bulu geni dan bumi bulu geni. Nah, ini sebuah kata-kata yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya sering ditanya karena apa? Saya membuat konten baik melalui WA maupun melalui komentar ya, baik orang yang pada datang ke saya, Mbah kok berani-beraninya menyampaikan akan ada alang-alang bulu geni dan bumi bulu geni. Dan lalu bagi yang pada percaya, maksudnya percaya itu belum tentu yakin ya. Percaya itu bisa jadi setengah percaya, setengah tidak. Atau percaya mungkin di depan saya saja, di belakang itu hanya apa ya, mungkin tidak, mungkin enggak, artinya setengah-setengah. Lalu ada yang niat coba-coba artinya, atau niteni, itu juga ada. Artinya saya juga tidak ingin apa yang saya sampaikan itu dipercaya. Namun manusia, saya tahu manusia itu mau percaya dan mau yakin manakala sudah ada sebuah kejadian, artinya sudah terbukti, terwujud, itu baru mau adanya keyakinan atau kepercayaan. Nah, saya akan menyampaikan, kemarin saya ditanya, berita terbaru dari titah langit itu apa, Mbak? Gitu loh. Berita terbaru dari titah langit, kalau boleh saya ngomong, bumi ini akan terjadi tegal rapat kepanasan. Lah, ini berita dari Kadewatan ya, alam Kadewatan lah. Apa saya bisa masuk ke alam Kadewatan? Ada kalanya, tidak setiap saat. Ada kalanya saya bisa masuk ke ranah alam Kadewatan, alam kegaiban. Ya, ini saya Raga Wadak. Kalau saya pas ngeningke cipto, ada kalanya saya bisa masuk ke ranah alam Kadewatan, ada bisa masuk ke ranah alam kegaiban. Ya, jin, setan, pri, prayangan. Terus di atas itu kan ada keluhuran. Leluhur itu ada, taruhlah superlatif degree-nya, kalau tingkat perbandingannya itu ada luhur yang utama, yang sangat utama, dan luhur yang madya, atau bahasa saya yang telah saya sampaikan adalah sukmo diluwih atau arwah linuwih, dan ada leluhur utama. Lah, ini pemahaman saya. Kalau memang lebih tahu secara detail ya tentu perlu ngaji lah, secara Pak Kiainya itu perlu ngaji lah. Ini alam Palimunan dan ini alam kasunyatan, rata-rata berpihak kepada alam pemikiran atau alam kasunyatan. Saya akan menguraikan bahwa rapat Kadewatan yang telah tersampaikan melalui saya, dan saya menyampaikan kepada yang patut saya sampaikan, dan ini saya tidak ada kewajiban untuk percaya, sekali lagi, untuk percaya atau untuk meyakini, apalagi saya itu ingin dijadikan sosok yang viral mengenai spiritual Nusantara, sama sekali tidak. Namun kalau menghendaki bahwasanya setiap manusia untuk bisa memayu hayuning bawono, itu ya setiap manusia saya memberikan sebuah rujukan, begitulah, rujukan, bukan ya rujukan bahwasanya seyogianya setiap manusia bisa memayu hayuning bawono, setidak-tidaknya memayu hayuning priyangga. Cara kasare, seora-orane wong urip kuwi bisa nguripi awake dhewe ya. Setidak-tidaknya manusia hidup itu bisa menghidupi dirinya sendiri, dan lalu keluarganya, dan lalu sesama, dan lalu lingkungannya. Saya tidak sedang a priori, namun ini saya cerita sekilas bahwasanya setidaknya saya telah bisa memayu hayuning bawono dari hal yang kurang pas dalam kehidupan tata rasa sejahtera manusia. Contoh, di RT saya sekarang yang namanya Bang Ucek-Ucek, pagi-pagi itu nagih hutang, taruhlah Bang Harian gitulah, itu sudah nyaris tidak ada. Kalau ada, kalau lewat pas ada saya, langsung dia banter banget atau cepet banget lewatnya, karena pasti akan saya hentak dalam arti, kamu jangan operasi di sini. Lah, setidaknya ini tindakan nyata saya
memayu hayu neng bawono. Sebab rata-rata manusia kalau berbuat baik karena puji dan sebagainya ini banyak sekali. Berbuat baik umpamanya membuat masjid, umpamanya membuat gereja, umpamanya lagi membuat wihara, dan lalu nanti secara seremonial ya menikah keluarga bapak umpamanya almarhum saja masih pada bangun tempat ibadat ya, ada yang bangun masjid, ada yang bangun gereja untuk kepentingan yang demikian. Namun ketika berbuat kebajikan dilakoni, ketika menumpas keangkaramurkaan atau mencegah keangkaramurkaan, rata-rata pada tidak mau lah. Semestinya berbuat baik itu disertai dengan pencegahan kepada keangkaramurkaan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya hasil rapat para dewa, karena ya nggak usah percaya, saya sedikit masuk ke alam dewa bahwasanya akan terjadi rapat tegal kepanasan di muka bumi ini. Ini lanjutan daripada petunjuk alang-alang mulu geni dan bumi mulu geni. Nah, ini sebuah kata-kata yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Alang-alang mulu geni, bumi mulu geni tidak dimiliki oleh setiap orang, dan ini bukan bahasa buku, tapi ini bahasa dari laku. Saya akan menyampaikan lanjutan daripada alang-alang mulu geni dan bumi mulu geni adalah rapat tegal kepanasan di bumi ini akan terjadi. Rapat tegal kepanasan, mungkin salah satu contoh adalah pemanasan global yang pernah jadi di India ya Mas Juno ya. Di India itu kan pernah manusia itu sampai mati lah secara kasar kena panas. Nah, untuk ini saya memberikan rambu-rambu atau warning ya, warning dari saya bahwa kita semestinya itu mempersiapkan manakala nanti terjadi tegal rapat kepanasan di muka bumi ini, apa yang harus dilakoni ya, apa yang harus dilakoni. Nah, saya akan menyampaikan bahwasanya pernah ada sebuah petunjuk ke saya, siapkan tudung ya. Tudung itu ya tudung ya yang terbuat dari bambu, anyaman bambu. Semestinya itu kita memiliki ya. Saya nggak ada konspirasi sama sekali dengan penjual tudung gitu, nggak ada sama sekali. Taruhlah tudung ini sangat diperlukan. Mungkin nanti tegal rapat kepanasan ini yang akan terjadi sampai dengan pohon-pohon bambu saja itu sudah tidak mau tumbuh. Mungkin pohon-pohon pisang ini tidak mau tumbuh ya, mungkin karena kelangkaannya banyu, dan lalu global warming apa ya, pemanasan global yang luar biasa, maha dahsyat, sehingga kita untuk mencari panonoban itu ya pengiuban ya, tempat berteduh secara gampangnya, ini sudah sangat kesulitan lah. Untuk itu saya memberikan warning bahwasanya seyogianya setiap kita yang mau ya itu mempersiapkan punya tudung lah. Apa fungsi tudung? Kalau istilah orang dulu taruhlah, kalau topi dan tudung tentu beda ya. Umpamanya kalau masuk ke hutan itu diwajibkan pakai tudung, sebab manakala ada binatang buas dan sebagainya, nanti itu umpamanya ular yang melingkar, yang kepatuk itu adalah tudungnya bukan kepalanya. Lah, ini perlu diketahui lah. Untuk kali ini saya menyarankan bahwasanya tudung ini sangat penting untuk dimiliki manakala nantinya terjadi tegal rapat kepanasan di bumi. Intinya tegal rapat kepanasan, jadi panas itu yang maha dahsyat, yang luar biasa di muka bumi ini, sehingga kita itu tidak ada tempat untuk berteduh. Nah, mengapa sampai terjadi demikian? Sebab kita mesti menghayat yang bahwasanya sekarang bisa jadi ada dugaan, kalau secara hukum ada dugaan sebuah bencana saja sudah terjadi komersialisasi atas bencana ya, komersialisasi atas bencana, dan lalu penyakit, pandemi dan sebagainya bisa dijadikan sebuah proyek untuk mencari sarana, mencari kekayaan, sehingga yang panen-paneno, yang tidak juga tidak sama sekali lah. Ini perlu kita hindari yang demikian, karena apa? Yang namanya manusia itu arpogoro kayogoro, itu ada yang mengetahui, yaitu bayangan kita sendiri yang nantinya akan mencatat yang jelas sopo salah mesti bakal seleh, sopo rukun mesti agawe sentoso. Nah, untuk mengantisipasi semua ini ya, taruhlah menghindari konspirasi ya, umpamanya ya bentuk percalonan yang termaksud umpamanya COVID-19 itu
tidak COVID, dinyatakan COVID umpamanya seperti itu. Ini hanya perumpamaan saja ya. Ini semestinya para dokter, para mantri, ya mantri ya, bukan menteri ya, para mantri dan sebagainya atau pegawai-pegawai di rumah sakit dan sebagainya menghindari konspirasi yang demikian. Dampak dari itu nih saya, dampak dari itu ya karena apa? Yang namanya pandemi dan sebagainya itu sebenarnya tidak patut dimusuhi, namun patut ditundukkan. Lah, ini yang penting dan perlu dan sangat penting menurut saya dipahami oleh para pekerja di rumah sakit. Jadi intinya saya menyampaikan bahwasanya konspirasi dihindari oleh para pejabat khususnya yang menangani hal-hal yang demikian. Umpamanya nanti ada tegal repat kepanasan, nanti ada manusia yang banyak pada semaput lah, semaput itu apa, pingsan dibawa ke rumah sakit dan lalu nanti di situ terjadi konspirasi. Lah menurut saya ini patut sangat-sangat setiap aparat, setiap yang terkait, instansi terkait ini tidak mengadakan konspirasi. Sebab apa? Saya meyakini bencana itu akan lebih gede lah, taruhlah fenomena-fenomena ini akan lebih gede daripada yang sudah. Sehingga untuk bisa selamat di dunia wal akhirat cara bagi Kiai, kita mesti menghindari konspirasi yang demikian. Intinya tegal rapat kepanasan ini adalah berita dari alam kadewatan yang patut saya sampaikan dan semestinya bersedia tudung untuk tempat panonoban ya nonop untuk berteduh. Lalu yang penting lagi adalah menghindari konspirasi atas adanya wabah atau pandemi untuk bisa kita selamat di dunia wal akhirat. Kata Pak Kiai, menurut saya bisa sampai kepada kesampurnan hidup dan kesampurnan mati. Saya rasa demikian. Terima kasih.